salah satu hal yang semalam membuat saya itu merasa, bahasa Jawa lagi ya, keterima itu apa ya? Merasa menerima sekali dalam hati, itu melihat tekad dan kesungguhan yang terpancar dari wajah kalian semua, tekad untuk menjadi orang yang lebih baik, tekad untuk membawa kebajikan, membawa kebahagiaan di dunia ini, terutama di negara-negara kita, in whatever you do, every single one of you, and that's so great. Makanya saya nggak prepare at all, but izinkan saya untuk mungkin sedikit menyimpulkan ya, apa yang mungkin tidak terlalu nampak dalam beberapa hari ini, yaitu the basic dalam bahasa Sanskerta ini disebut drishti. Drishti ini world view, cara pandang, cara pandang yang ditekankan di tradisi Borobudur ini adalah sebisa-bisanya surrender to truth. Hiduplah yang dekat dengan kenyataan, artinya jangan hidup hanya terombang-ambing oleh pikiranmu, oleh emosimu, oleh kehendak dan sebagainya, yang intinya perlu, ya, please don't think it's not important. Perjuangan kita sehari-hari ini perlu. Kalau yang ngomong bahwa hidup sehari-hari ini nggak perlu, saya kira so unrealistic. Jelas perlu. Tapi di bawah itu akan sangat menolong kalau kita ini loh, pijakannya ini mantap gitu. The footing is good. Makanya kemarin waktu Abu cerita ya, mengapa kok adik-adik kita atau anak-anak kita sekarang yang selalu merasa nggak certain dan masih menyaksikan segala macam. Pertanyaan Abu berikutnya ini, apakah ada sesuatu yang firm yang bisa terjadi? Nah, ternyata cara berpikir mencari yang mantap, yang firm, yang bisa kita control in a way, itu ternyata kita pun berpikir semacam itu kan ya. Tapi kita sekarang sedikit demi sedikit we realize that is not the only way. Right. Nah, sekarang I like to share with you a different approach yang sebetulnya saya sudah cerita ke Abu ya. Jadi seperti yang Abu atau Damai kerjakan dengan teman-teman ini, you are actually sharing atau inspiring people to have life skill, right? Boleh disebut agama, boleh disebut apa, but it's a life skill yang bisa kamu gunakan untuk ini. Cara pandang drishti tadi yang diajarkan bisa exactly the same. Yang saya katakan hidup sebisa mungkin dekatilah kenyataan tadi, realitas tadi, what is real. Nah, realitas ini it's so difficult karena dikatakan hanya bisa kita rasakan. So it's no point for me to talk about it, dan bahkan nenek moyang kita itu pun juga tidak terlalu banyak membicarakannya. Tapi yang dibicarakan adalah ciri-ciri dari realitas itu. Misalnya dikatakan ya, yang jelas, makanya waktu aku mengatakan apakah ada sesuatu yang fix, yang firm, that you can actually count on that. Gitu. Ini saya bilang, that very way of thinking, ini is the problem. Tantangannya seperti itu. Karena apa? Karena dalam pengalaman kita sekarang ini, jelas sekali bahwa dalam alam kita, dalam hidup kita ini, tidak ada hal yang firm, fix, dan kita bisa andalkan, tidak berubah-ubah seperti itu.
Jadi ciri-ciri dari keberadaan yang pertama, ini tidak ada yang ngajak, ya, tidak ada yang bisa kita andalkan seluruhnya. Andalkan dalam arti kata, ya dalam bahasa Jawa dijaga gitu, apa? Ya, kalau teknik hidup kita mencari beberapa hal atau suatu hal yang bisa kita pegang terus kita andalkan, itu we bound to be disappointed, karena tidak mungkin ada hal semacam itu. Yang kedua, semua barang yang pengalaman atau barang atau idea atau apa yang kita pikirkan, tadi pagi dengan Eva kita diskusi, because saya menggunakan kata compounded things, artinya apapun yang terbentuk, ya apapun yang terbentuk itu tidak mungkin memberi kita kepuasan atau kebahagiaan total. Everything tanpa pengecualian, termasuk badan ini, apalagi pikiran, apalagi kepemilikan, apalagi misalnya ada kursi yang digaranti 20 tahun, itu pun guarantee it will not give you satisfaction, total satisfaction for the 20 years. Nggak ada satu barang pun yang bisa kamu andalkan. Jadi pertamanya, everything change, ya, nggak ada yang ngajak. Keduanya, nggak ada yang bisa kamu andalkan. Nggak ada, semuanya itu mempunyai sifat yang tidak bisa membawa kepuasan total. Saya menggunakan kata kepuasan total mungkin mendekati kata eudaimonia, suatu rasa flourishing, happiness, daripada menggunakan kata bahagia ini terlalu simple, ya, dan itu pun juga akan terbuka untuk interpretasi apa itu arti bahagia sebagai. Tapi yang paling untung kan begini kan, ya, Immanuel Kant itu mengatakan bahwa kebahagiaan, dia ditanya untuk mendefinisikan kebahagiaan. Definisi beliau, Immanuel Kant mengatakan, happiness is the fulfillment of every desire in quantity, quality, and duration. Kebahagiaan adalah dipenuhinya semua keinginan, baik dalam bentuk jumlah, bentuk kualitas, dan bentuk duration, panjangnya masa. I am so happy he is right. Sebab if he is right, we are in big trouble. There is no such thing. Sebab mengidentifikasi bahagia sama dengan dipenuhinya keinginan-keinginan itu very simplistic. It's not true. We all know that. Kamu terpenuhi keinginan, how long? Ya, apa? Dan kita tahu persis sekarang kita membicarakan bersama-sama. Jadi, kalau kita berpikir bahwa apapun yang kita inginkan bisa terpenuhi itu sama dengan bahagia, we are gravely mistaken. Apa yang terjadi jika keinginan kita yang terpenuhi? Well, we are happy, but just being happy. Makanya, dan happy ini biasanya lead to disappointment. Karena this happiness will change. Kita akan kehilangan happiness semacam itu. Kita berusaha sedemikian rupa untuk mempertahankan kebahagiaannya, and we will lose. Sebab it will never do that. Jadi tidak akan ada di luar apapun yang membuat kamu happy. That's the second thing. Dan yang ketiga itu sebetulnya lebih
pervasive ya, bahwa ternyata tidak ada apapun itu yang mempunyai esensi from its own side. Seperti kemarin mikrofon, mic untuk kita dan untuk sang anjing, itu in itself, it's always absent of the one that we think it was. Ya, ini bukan philosophical thinking atau apa, bahwa semuanya itu tidak punya esensi. Dari ini dalam tradisi Piwulang Borobudur ini disebut Tri Laksana, 3 ciri-ciri keberadaan. Nah, ini diajarkan atau ditujukan ke kita untuk mengingatkan bahwa it's not that, gitu loh. Lalu gimana gitu? Saya pikir kita ini sangat beruntung karena kita ini senang mikir, senang menganalisa. Jadi sebetulnya kelanjutannya ini lebih masuk akal dan sangat bisa kita kerjakan. Intinya dalam hidup ini, we have to embrace life as it is, right? Memeluk hidup ini sendiri. Ini yang dikatakan oleh Ki Ageng Surya Mentaram, aku gelem, ini aku gelem, as it is. Jadi kata-kata anggegayuh kasampurnangin dumati, mencari kesempurnaan kebahagiaan. Itu begitu kamu bilang mencari kebahagiaan di luar, yang ini belum sempurna kan? Dan itu akan menyebabkan suatu. Nah, we change our way thinking. Sempurna atau tidak sempurna, there it is. Kehidupan seperti ini, makanya attitude paling mendasar itu kita berani memeluk kehidupan kita sekarang as it is. Number one, merangkul hidup. Ini so powerful. Ini sangat powerful in life. Dengan segala up and down, kita rangkul hidup seperti ini. Lalu, yang artinya bahwa we embrace change. Kita berani juga menerima, bahkan bukan cuma mengakui ya, we realize bahwa hidup ini satu hal yang constant, yaitu change. Selalu akan berubah. Nggak cuma umur kita, nggak cuma badan kita, so it change. But it's fine, right? Buktinya hidup kita sekarang oke kan? Apakah hidup kita itu pernah static? Not one moment. But we pretend akan ada sesuatu yang stay the same, and yang artinya dan ini yang membuat kamu bahagia. But if we just change a little bit, berarti kita we embrace life with its changing, life yang selalu berubah. Mendadak hidup ini lebih akomodatif. Yes, okay, kamu bisa. Nah, so how do we do that? Sekarang kalau kita bilang 3 hal tadi, semua hal yang terbentuk tidak akan bisa membawa kita kepuasan total. Hal semuanya selalu berubah-ubah dan tidak ada satupun barang yang mempunyai atau barang atau fenomena atau what you think yang punya esensi, kan? 3 hal tadi. Seluruh itu. Ini yang semalam saya usulkan untuk dipertimbangkan oleh Abu, yaitu dalam hidup ini kita harus menumbuh kembangkan keterampilan menghadapi apapun yang kita hadapi. Ini keterampilan loh, and you can do it. Nah, dengan seperti itu, dengan attitude seperti itu, saya semalam mengomongkan seperti pendekar kungfu. You say, come, you welcome life.
with all its uncertainty, because kita sudah anggap bahwa nothing is certain, everything will be different, everything will change. It's say, come. Bukan untuk dihantam, bukan untuk ditendang, but untuk dirangkul. You embrace life as it is. Aku gelem. Ini loh filosofi Nusantara ini. So many, mungkin kuno, mungkin tapi exceptionally modern. Terutama sekarang yang aku katakan dengan perkembangan teknologi. The moment you say aku gelem, you are part of the change. Kamu akan initiate, mempelopori change. Kamu tidak jadi propagation of reservation, but you become promoter of change. And with change, with the right attitude, dengan attitude yang benar, dengan skill yang kamu develop yang benar, it's something worthwhile to live for. Because it's life. And then, why is it worthwhile? This is the crutch. The main message of Borobudur. Buatlah hidup ini berarti. Jangan sampai kalau kita mendekati ajal kita menoleh ke belakang, pertanyaannya, aku ki mau laopo, what did I do before? Apa yang sudah saya kerjakan? Jangan sampai pertanyaan itu timbul. Kamu akan noleh ke belakang dengan say, whatever God or something that meant for us to do, we've done. Bukan hanya struggle, kemudian kita hura-hura. Please don't get me wrong. Tetap, kalau misalnya kepingin makan nasi soto yang enak, cari yang enak dong. Jangan cuma and that thing is nothing wrong. Tapi kalau nggak ada juga okay. You do that. Ini nanti kalau kita ini loh cara menanggulangi klesha. Ada memang, bahkan juga di kemarin saya baca juga dari artikel misalnya Buddhis ya, yang mengatakan klesha ini kita harus hilangkan klesha. No, you cannot. You cannot. It's part of mind. Milih ini dari milih itu klesha, right? Yes. Tapi begitu kita tahu, kita bisa tanggulangi. Why not? Persoalannya kalau tidak ada ini okay? Yes, okay. Makanya, thing that happened to our life, right? Apa yang terjadi dalam diri kita, kalau kita ngomongkan mengenai karma, wibanga, segala macam, itu bukan nasib, right? Apakah bisa kita hilangkan kalau sudah terjadi? Nggak mungkin. Misalnya, kalau kita naik mobil tabrakan, apa bisa kita menghilangkan tabrakannya? Nggak bisa kan? Kan sudah terjadi. Tapi imbas dari tabrakannya itu, kalau kita dua-dua keluar, seperti di Jepang saya menyaksikan dengan mata sendiri, tabrakan jegret yang diurus bukan gimana salah malah benar, dua-dua keluar dari mobil bow to each other. Sorry. Sesudah itu baru diurus. Dan mereka punya asuransi, right? Dan mereka say, yes, unfortunate it happened. Betul, Abu, saya so impressed. Begitu tabrakan, dua-dua keluar, supirnya bow down. Sumimasen. It's so elegant about life. Terus dengan semacam itu, you do something, mungkin it takes 1 week, 2 weeks, efek dari tabrakan itu fix. Mobilnya kembali, seakan-akan tidak ada imbasnya. Apakah berarti kita menghilangkan tabrakannya itu? No. Tapi imbasnya, we can handle that. That will not make us down, make us clever, karena hanya imbas. That's how we should approach life. What happened, happened. Kita tahu sekarang dari karma wibanga, right? Bahwa itu adalah sum total sigma dari kondisi, situasi, our effort kepada yang sampai. You can do it now.
Tapi kedepannya we can do it. Nah sekarang one big question, dari semua itu what is needed? Ajaran di Borobudur give the most amazing answer. Dan kalau disimpulkan dalam bahasa Jawa lagi ya, ini betul-betul yang kemarin saya katakan ya, kata-kata Suro Diro Joyo Ningrat Syuh Prasto Tekamingkum Ulah Dharmastuti, atau Suro Diro Joyo Ningrat Lebur Dining Panastuti. Apapun akhir-akhirnya bottom line, senjata pamukasnya Dharmastuti, kebajikan, pedulian untuk yang lain, everything to forward. Ini loh, nuclear power in us is that. Sebagai manusia diceritakan sebab-sebab neraka, preta, animal, when it come to this, cerita yang diceritakan ini katanya loh, pada saat itu di neraka panas ada 5 kerbau yang ditarik seperti suku, di belakangnya ini ada seperti dewa dengan cambuk berapi, dan kerbau ini jalan di bara ya yang berkobar-kobar. Begitu kok kerbau ini begitu lelah jatuh, yang di belakang ini pengendali whack dengan pedang, dan kerbau yang sampai berdiri lagi dan jalan. One moment, kerbau paling sebelah kiri lihat kerbau ya. Ini waktu itu. Ya, I'm going to finish this. Sorry about this. Saya pengen kerbau yang di sebelahnya kelihatan hampir jatuh. Kerbau yang paling kiri, just at that split of the moment, dia lihat kerbau ini hampir jatuh. Yang dia sendiri juga menderita nih ya. Lalu dengan segala tenaganya, mengangkat ini supaya ini kan dijadikan satu dengan apa? Seperti orang bawa kerbau itu loh. Ini namanya yoga, yang kemudian jadi yoga. Ini kan untuk pun like that. Akhirnya kerbau ini berdiri sebentar, toh akhirnya juga jatuh. Dikatakan nih, that very split moment, ini adalah karma yang membuat kerbau itu nanti jadi Sakyamuni Buddha. That split moment of compassion, pure kepedulian kepada orang lain. So, let's go home with that kind of, dengan tekad seperti itu, bahwa di dalam hati, mari kita tanam kekuatan kebajikan ini, kepedulian buat sesama. Sebab dunia ini, pengalaman kita ini, alam kita ini akan selalu berubah-ubah. Kamu mau belajar dari manapun, ilmunya mesti nggak cukup. Makanya yang perlu menimbulkan skill untuk bisa semakin skillful, semakin kita lebih terampil menghadapi hidup ini dengan apapun yang akan kita dapatkan. Ini ternyata definisinya virtue, arete, bisa. Ini semua culture mewakili. Tapi nenek moyang kita nih, abad ke-7, abad ke-8, they talking about this. The life yang jadi pemberani, menjadi warrior. Please go home with that kind of things. Thank you so much for being you. Yeah, okay.